Shalom. Puji Tuhan. Ya, tentu dengan senang hati kita hari ini datang ke rumah Tuhan untuk berbakti. Karena ibadah itu berguna dalam segala hal. Baik untuk sekarang dan hari esok. Jadi kita akan beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Kita bawa segala pergumulan kita kepada Tuhan dan kita datang dengan kerendahan hati. Kita undang Tuhan Yesus sebagai imam besar kita yang akan melayani kita dan memenuhi hati kita dengan sukacita. Kita bagi begini. Walau 1000 rebah, Engkau yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir.
Engkau juga Tuhan memimpin lewat Roh-Mu. Urapi kami semua Tuhan yang sudah datang di tempat ini, dan mereka yang bergas tiba di tempat ini juga, semua dalam pengaruh Roh Kudus-Mu. Engkau yang memberikan kepada kami pengharapan, dan selalu Engkau menyucikan kami dengan firman-Mu. Pengharapan kami adalah pengharapan bersama-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, nyatakanlah firman-Mu dalam kehidupan kami. Semua yang mengambil bagian dalam ibadah ini, Engkau juga pimpin lewat urapan dari Roh-Mu, terutama hamba-Mu yang memimpin Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Engkau yang urapi Tuhan, Engkau yang mengurapi dengan kuasa dari Roh-Mu Tuhan, sehingga ibadah kami adalah ibadah yang penuh arti dan berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jauhkan Tuhan dari suasana kering, tetapi oleh karena Roh-Mu Tuhan, Engkau membangkitkan kuasa dari Roh-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami berkobar-kobar untuk melayani, memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami tolak kuasa-kuasa yang tidak berkenan di tempat ini, yaitu si iblis setan. Kami mau tolak, kami mau halau hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah iblis kuatnya pergi di tempat ini, terutama dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Ya, silakan dulu. Mari kita akan angkat pujian bagi Tuhan. Kita nyanyikan sebuah lagu. Ya, itu nama yang indah. Itu lebih dari segala sesuatu. Amin. Lebih dari langit dan bumi, lebih daripada emas. Sebab nama itulah nama yang terindah. Amin. Siapa berseru kepada nama Tuhan diselamatkan. Diselamatkan dari kesukaran. Amin. Diselamatkan dari berbagai-bagai masalah kehidupan. Dan kita ganti nyanyian kita nyanyi nyanyian tiada yang mustahil.
Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari kita bagi berdiri, kita nyanyikan nyanyian Jangan Kamu Khawatir. Ya. Ya. Jangan kamu khawatir, berlindung pada Tuhan. Jangan kamu khawatir, menari padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kamu akan lupakan. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, berlindung pada Tuhan. Aku tidak khawatir, menari padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, akan aku makan dilupakan. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Kita tak berdiri, kita mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Kuasa Nama Yesus. Nyanyian Allah Mengerti, ya. Allah Mengerti. Lembut sekali. Perkara yang tak dapat ku
sesuatu kan terjadi. Tanpa Allah berdiri, Allah mengerti apa diri segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti apa diri segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kita buka tangan. Tibalah waktunya Tuhan, kami berdiam diri seperti Maria dekat kaki Tuhan, untuk mendengar firman-Mu yang sanggup memberikan ketenangan, kedamaian kepada kami. Karena kalau Allah berfirman, semua jadi. Kalau Allah memberi perintah, semua ada. Firman-Mu selalu berhasil menolong setiap anak-anak-Mu yang datang beribadah mendengar firman-Mu, supaya kami pulang nanti penuh dengan sukacita, diberi kuasa yang turun dari surga untuk menghadapi keadaan dunia yang semakin sukar dan gelap. Tapi bersama Tuhan Yesus kami akan berkemenangan. Kami akan selalu menang dan menang, sebab tujuan kami adalah surga dan mereka yang berhak masuk ke kota Yerusalem baru, kota idaman, kota mempelai penuh dengan sukacita. Hanyalah mereka yang menang. Itu sebabnya Engkau akan beri kepada kami kemenangan, dan kemenangan yang hilang gemilang. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Hamba telah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan. Saya ucapkan salam bahagia, salam sejahtera bagi kita sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Dan bagi saudara-saudari sekalian yang baru hadir hari ini, kami ucapkan selamat datang, selamat berbakti. Tentu kami dengan sukacita menerima kehadiran Bapak Ibu sekalian, ya. Puji Tuhan, tiba waktunya kita akan membuka Alkitab kita, ya. Firman Tuhan yang akan kita dengar, ya, mengenai janji Allah dan nama daripada Tuhan. Kita akan membuka Mazmur 138 ayat 1 sampai yang ke-8, ya. Ya. Mazmur 138 mulai ayat 1. Demikian firman Tuhan dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Ya, terus. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Terus, pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. amin. Jadi kalau kita berdoa, Tuhan menjawab, amin. Nah, dia tambah kekuatan kita. Ini lagi kuat atau lemah nih sekarang? Lagi kuat atau lemah nih? Oh, kuat, sudah kuat, nanti tambah kuat, amin. Nah, yang lemah jadi kuat. Puji Tuhan, ya. Terus
Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Dia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Amin. Jadi ada saatnya manusia dalam kesesakan, dalam kesulitan, tapi Tuhan mempertahankan hidup kita. Amin. Tuhan yang mempertahankan hidup kita. Amin. Kalau Tuhan mempertahankan hidup kita, kita pasti bertahan. Ya, terus Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. amin. Jadi Tuhan akan menyelesaikan semua bagi kita. Ada yang belum selesai? Ya. Banyak. Sangat banyak yang belum selesai. Ngegantung. Ngegantung. Tapi Tuhan akan menyelesaikan. Amin. Ya, terus. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Ya, jangan tinggalkan perbuatan tanganmu. Ingatlah, manusia diciptakan Allah beda dengan langit dan bumi. Kalau manusia itu buatan tangan Tuhan. Amin. Buatan tangan Tuhan. Kalau itu hanya berfirman jadi, tapi kalau manusia dibentuk kepala, tubuh, ya, tangannya membuat. Sudah itu dihembuskan napas kehidupan. Itu istimewanya manusia. Kenapa saudaraku? Karena manusia itu dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Ya, Allah mencipta manusia menurut gambar dan rupanya. Ya, saya mau bertanya dulu pada saudara. Seandainya siapa di sini yang pernah berfoto di sini? Pernah berfoto? Banyak? Banyak, masih banyak fotonya? Ya. Pernah saudara punya foto zaman dulu, lalu jatuh kotor, jatuh dan kotor, ya, dibuang? Apalagi zaman dahulu saja, satu-satunya pasti diarsip, kalau bisa dipergedit lagi, dibawa, foto lagi. Nah, itu baru manusia, ya, yang pokoknya yang baru foto, ya kan. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Amin. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Jadi rupa Allah ada pada kita ini. Rupa Allah ada pada kita. Cuman rupa itu sudah jauh dari bentuk yang sebenarnya. Ya, sudah kotor, tapi walaupun sudah kotor, ya, kita ini sudah, rupa Allah sudah hilang dari diri kita, tetap Allah memungut kita, tidak dibuang. Seperti saudara punya foto tadi, tidak dibuang, tapi diarsip, disimpan. Amin. Begitulah Allah kepada manusia. Jadi Allah itu sangat sayang kepada manusia, karena Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Jadi Tuhan itu sayang pada kita. Amin. Walaupun kita sudah penuh dengan dosa, penuh dengan kelemahan, ya, sudah terlalu kotor hidup kita. Pernah jatuh dalam dosa? Halo? Pernah jatuh dalam dosa? Ya, pernah. Jadi kita merasa kita ini sudah kotor, tapi Tuhan tetap memungut kita. Amin. Dia akan bersihkan nanti, dan Dia akan buat menjadi ciptaan yang baru. Jadi ciptaan yang baru. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Jadi Tuhan membuat kita ini menjadi ciptaan baru. Untuk apa? Menuju kota Yerusalem baru. Menuju kota Yerusalem baru. Kota yang indah. Ya. Saya yakin saudara dan semua sekarang bertanya, di manakah kira-kira tempat tidak ada corona? Kira-kira di mana itu? Halo? Mau di Amerika ada corona? Ada di Amerika corona? Hah? Ada nggak tidak di Amerika corona? Kok tahu?
sana juga banyak yang meninggal ya, banyak yang meninggal. Kalau di Indonesia ada corona, ada, maka ada pakai masker. Kalau di Jepang ada di Cina asalnya ada. Jadi tidak ada yang tidak ada corona. Ibu pertanyaan kira-kira di mana tidak ada corona? Ayo. Halo, di mana tidak ada corona? Virus corona? Cuman satu, cuman di surga. Cuman di surga. Jadi kalau di sana tidak ada virus corona. Amin. Itu sebabnya kita rindu ke sana. Kita rindu ke sana. Kalau di surga ada virus corona, rindu nggak? Paling sama mau. Tapi di surga tidak ada virus di sana. Ya, tidak ada kematian, tidak ada penyakit. Jadi itulah negeri yang kita tuju. Langit yang baru, bumi yang baru, kota Yerusalem baru. Semua serba baru di sana. Ya, serba baru. Nanti semua jadi baru. Semua yang tua pun jadi muda nanti di sana. Amin. Yang tua jadi muda. Nanti semua dibaharui. Nah, itu sebabnya kita senang ikut Tuhan. Ya, senang ikut Tuhan. Nah, saudara, tadi kita baca Tuhan membuat namanya dan janjinya melebihi segala sesuatu. Namanya dan janjinya melebihi segala sesuatu. Segala sesuatu itu berarti langit dan bumi dengan segala isinya. Lebih daripada isi langit dan bumi adalah nama Tuhan dan janjinya. Itulah yang melebihi segala sesuatu. Amin. Jadi kalau kita sudah memiliki nama Tuhan dan janji Tuhan, kita sudah lebih dari segala sesuatu. Sebab nama Tuhan ada padamu, janji Tuhan ada pada kita, maka kita pun akan dibuat oleh Tuhan lebih daripada segala sesuatu. Itu sebabnya Daud berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa kepadamu. Janji Tuhan itu iya dan amin. Janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau manusia berjanji bisa mau menepatinya tapi tidak mampu. Pernah berjanji kan? Tapi tentunya tidak bisa menepati. Kenapa? Karena terbatas. Tapi kalau Allah kita tidak terbatas. Allah kita tidak terbatas. Amin. Tidak terbatas hikmatnya dan juga kekuatannya. Ya, puji Tuhan. Jadi kita ini hidup dari janji Tuhan. Hidup dari apa, saudaraku? Janji Tuhan. Ya, adanya janji Tuhan menghidupiku selalu. Jadi kita yang hidup dari janji Tuhan. Ya, saya sudah sampaikan pada saudara, saya melayani sejak tanggal 10 bulan 3 tahun 80. Ya, tanggal 10 bulan 3 tahun 80, full timer. Ya, full timer, tidak ada usaha sampingan. Ya, tidak ada punya warung, tidak, ya, juga tidak jadi ngojek umpamanya, enggak juga, ya, atau apa namanya itu kerja, ya, kerja banyak pagi lalu sore malah enggak juga, ya. Jadi dulu memang saya, ya walaupun kecil-kecilan dulu bisnismen dulu, tapi sudah ditinggal, ya. Jadi timer. Ya, anak juga dulu, anak saya juga pernah bisnismen, ya, tapi sudah ditinggalkan. Ya, tinggalkan melayani Tuhan. Kenapa? Sebab memang sudah dekat pada kedatangan Tuhan. Amin. Sudah dekat pada kedatangan Tuhan. Ini masa corona ini bukan cara kebetulan. Ya, corona ini kan cirinya panas, demam. Ini salah satu ciri kedatangan Tuhan. Sepertinya terselip ayat itu, ya, tidak diletakkan pada pada kitab Wahyu,
tidak juga di situ diletakkan, tapi Tuhan taruhkan ayat ini adalah ciri akhir zaman, kedatangan Tuhan sudah dekat. Ya, coba Habakuk 3 ayat 5 itu ya. Nah, Habakuk 3 ayat 5, perhatikan. Habakuk 3 ayat yang kelima, demikian Ya. firman Tuhan. Habakuk pasal 3 ayat 5. Mendahulunya berjalan penyakit sampar, Mendahului kedatangan Tuhan. Mendahului kedatangan Tuhan. Berjalan penyakit menular. Penyakit apa? Menular. Kalau corona menular enggak? Kok tahu? Menular terus. dan demam mengikuti jejaknya. Menular demam. Penyakit menular demam. Salah satu ciri corona adalah demam. Makanya tadi dites di sana. Di apa itu? Ditembak ya. Itu ciri-cirinya. Ciri-ciri penyakit corona itu apa? Demam. Sebelum Tuhan datang dulu apa? Demam. Demam ini bukan se-Indonesia, tapi seluruh dunia. Ini peringatan. Peringatan bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Ini pendahuluan. Nanti ada lagi namanya 7 materai. Berapa materai? Ada 7 sangkakala. Berapa sangkakala? 7. Ada 7 bokor. Berapa bokor? 7 materai itu dari Allah Roh Kudus, sebab Roh Kudus adalah materai Allah. 7 apa dulu? Materai. Sudah itu 7 sangkakala. Tapi sangkakala ke-7 gereja Tuhan sudah disingkirkan. Amin. Gereja Tuhan sudah terangkat. Amin. Nah ini gereja Tuhan ini pas nih. Nah ini sudah diangkat dia, ini gereja Tuhan. Sudah disingkirkan ke padang gurun 3,5 tahun. Yang tertinggal, itulah nanti mengalami penderitaan, siksaan, kelaparan, aniaya. Ya, jadi kita ini ingin masuk pada rencana Tuhan supaya kita ini terangkat, amin. Nah, disingkirkan, dipelihara oleh Tuhan. Ya, dipelihara atau 1260 hari, 3,5 tahun, 42 bulan, sama itu. Ya, 3,5 tahun, 42 bulan, 1260 hari, sama itu. Ya, sama. Jadi nanti kita akan dipelihara oleh Tuhan. Tapi saudaraku, gerimisnya sudah kerasa sekarang. Gerimisnya masa-masa yang sukar sudah kita mulai alami sekarang. Tetapi orang benar akan diselamatkan dari kesukaran. Amin. Orang benar akan diselamatkan dari kesukaran. Amin. Inilah janji Tuhan. Saya ulang lagi, inilah janji Tuhan. Mari, Amsal 11 ayat 8. Perhatikan. Ya. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Baca sama-sama. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Orang benar diselamatkan dari kesukaran. Kesukaran apa itu? Mari 2 Timotius 3 ayat 1. Perhatikan. Ya, 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar, waktu yang sukar, tahun-tahun yang sulit bagi semua manusia.
Tapi tadi dikatakan orang benar akan diselamatkan dari kesukaran. Ya, orang benar diselamatkan dari kesukaran. Kalau begitu kesukaran datang nggak? Datang nggak kesukaran? Datang. Sudah mulai? Nah, sudah mulai. Ya, bagaimana? Apa susah? Apa gampang sekarang cari duit? Cari kerjaan, mengembangkan usaha susah. Yang sudah ada tutup. Yang sudah ada tutup. Yang sudah tutup tambah tutup. Coba bayang. Lalu bahkan dari mana manusia? Ya. Dari mana? Alkitab mengatakan orang benar hidup dari percaya. Amin. Orang benar itu hidup dari percaya. Saya ulang lagi, orang benar hidup dari percaya. Kalau engkau percaya, Tuhan akan pelihara. Amin. Ingatlah Israel 40 tahun di padang gurun. Berapa tahun? 40 tahun. Tidak ada di sana ladang untuk bercocok tanam. Tidak ada pabrik untuk mengolah bahan makanan. Tapi Tuhan kirim selalu dari surga. Mana turun dari surga pada waktu pagi. Amin. Pada waktu pagi, bentuknya seperti ketumbar, warnanya putih, rasanya seperti makanan yang terbuat dari madu. Ya, rasanya seperti makanan yang terbuat dari madu. Bayangkan, itu pemeliharaan Tuhan. Nanti juga kita akan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Dengan cara yang ajaib. Ya, akan ada perbedaan orang benar dengan orang fasik, antara orang yang beribadah dengan tidak beribadah. Jadi ciri orang benar adalah beribadah kepada Tuhan. Amin. Beribadah kepada Tuhan. Ya, jadi nanti kita akan melihat ada perbedaan orang benar dengan orang fasik, orang yang beribadah dengan tidak beribadah. Coba Maliaki 3 ayat 18 itu perhatikan. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Jadi kamu akan jadi nanti kita menjadi saksi mata. Ya, kita menjadi saksi mata bagaimana nanti Tuhan membedakan orang yang beribadah dengan tidak beribadah. Jadi modal hidup itu adalah hidup benar beribadah. Walaupun tidak punya duit, pasti Tuhan pelihara. Amin. Tuhan pelihara. Itu janji Tuhan. Ya, janji Tuhan itu ya dan amin. Ulangi terus. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ya. Nanti kamu menjadi saksi mata melihat perbedaan orang yang beribadah dengan tidak beribadah, orang yang fasik dengan orang yang benar. Ciri orang benar adalah setia beribadah. Amin. Setia beribadah. Jadi ketika diajak orang beribadah, ya, Mazmur mengatakan, aku bersukacita ketika orang berkata, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Amin. Nah, saya senang lihat ibu-ibunya sudah tua, ya, datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Nah, itu sudah namanya semangat. Ya, boleh tua tubuh tapi rohaninya semangat. Amin. Nah, jangan sudah tua malah dulu rohaninya akhirnya di rumah saja. Nah, di rumah aja. Sudah tidak punya modal dia, nggak ada modal hidupnya. Ya, yaitu Simeon. Walaupun dia tua seperti Hana, ya, Simeon itu laki-laki yang tua, tapi setianya beribadah, tidak pernah meninggalkan ibadah. Amin. Begitu juga Hana. Hana juga sudah tua, tapi Alkitab mengatakan juga tidak pernah meninggalkan ibadah. Jadi baik laki-laki, baik perempuan, makin tua harus makin rajin beribadah. Amin. Nah, makin rajin beribadah. Kalau toh nanti Tuhan panggil, lalu Tuhan apa? Kalau nanti Tuhan panggil sudah anak mampak nih, sudah anak mampak, udah tua ya.
tapi seperti remaja ya kelihatan. Masih muda. Ini udah nama apa nih? Tahun 58 ya. 56. Ya, 56. Ya, 56. 56 berarti ya jalan berapa kan? 64. Betul. Jalan 64. Itu umur saya. Ya, tapi belum ada yang putih. Nah. Kalau istri saya sudah ada putihnya dicat. Dicat. Supaya seimbang katanya, kalau dia putih saya hitam, rupanya dia. Makanya dicat nggak apa-apa, dicat nggak apa-apa. Ya. Nah. Cuman kalau saya cat ini jadi putih nanti lucu. Dia menyesuaikan diri, ya kan? Dia menyesuaikan diri. Coba kalau dia putih saya cat putih begini. Dua-duanya kelihatan tua. Tapi sekarang jadi muda dua-duanya. Iya. Zaman sekarang mah sudah canggih lah. Amin. Sudah canggih. Yang hitam bisa bikin jadi putih. Yang putih jadi ada juga yang rambutnya putih, apa yang hitam jadi dibikin putih, nggak apa-apa, terserah saudara. Ya, ada kan begitu kan? Bikin jadi apa? Putih. Ya, terserah saudara. Ya, nggak ada hukumnya dosa, nggak ada. Nggak ada hukumnya mengubah rambut jadi dosa, mah enggak tuh. Ya, nah, saudara-saudara lah. Ya, puji Tuhan. Udah selesai tadi? Ya, udah selesai. Jadi hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, tapi orang benar akan diselamatkan dari kesukaran. Kamu akan melihat kembali perbedaan orang benar dengan orang fasik, antara orang yang beribadah dengan tidak beribadah. Jadi ini termasuk janji-janji Tuhan yang kita pegang. Amin. Kita pegang janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Lebih mudah langit dan bumi hilang lenyap daripada satu janji Tuhan, satu titik janji Tuhan hilang lenyap. Jadi Tuhan itu selalu menepati janjinya. Amin. Nah, kita sekarang duduk mendengar apa? Janji Tuhan. Ingatlah Maria duduk dekat kaki Tuhan. Beda dengan Marta, sibuk urusan apa? Urusan dapur, urusan perut, urusan makanan. Ya, urusan makanan. Sampai dia pukul mungkin panci itu ya, pukul panci. Tuhan, kau tidak peduli bahwa saudaraku Maria membiarkan aku sibuk sendiri. Apa kata Tuhan kepada Marta? Marta, Marta, engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara. Engkau susah, tidak mau dengar firman Tuhan, itu bikin susah. Bikin susah. Tuhan berkata, Maria telah memilih yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi Maria ini dekat kaki Tuhan, hidupnya tenang, hidupnya tenang. Orang yang datang beribadah dengan firman Tuhan, hidupnya tenang. Amin. Hidupnya tenang. Jadi kita ini mendapat janji Tuhan pemeliharaan. Pemeliharaan. Ingatlah Israel dulu 40 tahun selalu Tuhan pelihara. Airnya dari mana? Dari bukit batu. Sekali pukul, tak dipukul. Bukit batu itu selalu mengikuti mereka. Kemanapun Israel pergi selalu mengikuti mereka. Memberi minum di padang gurun yang gersang kering. Amin. Coba 1 Korintus pasal 10, perhatikan. Ayat 1 mulai. 1 Korintus pasal 10, ayat 1 mulai. Aku
Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Semua melewati laut. Terus untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Itu terus batu itu mengikuti mereka. Hebat ya, batunya jalan. Hebat sekali. Ikut terus dia begitu. Hebat tuh. Ini keajaiban. Yang Allah di atas ikut terus begitu. Kalau siang tiang apa? Yang lawan. Kalau malam yang api. Ikut lagi bau apa? Air. Tuh. Ajaibnya Tuhan. Itu namanya ikut Tuhan penuh keajaiban. Amin. Kalau belum pernah, alhamdulillah mulai sekarang keajaiban pasti terjadi. Amin. Israel itu baru lambang loh. Sebenarnya Israel itu baru lambang, belum yang sebenar. Sebab yang disebut Israel yang sebenarnya adalah bukan Israel jasmani, tapi Israel yang rohani, yaitu kita ini. Amin. Baptisan yang sebenarnya bukan laut itu, tapi kita yang dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah baptisan yang sebenarnya. Amin. Jadi Israel yang sebenarnya adalah kita. Amin. Itu Israel sampai sekarang belum percaya Yesus. Dibiarkan begitu. Tapi kita ini, walaupun kita belum pernah melihat Tuhan, belum pernah berjumpa dengan Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Ini kebanggaan Allah terhadap bangsa kafir. Kita ini berasal dari bangsa kafir. Lihat Israel itu melihat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, tetap tidak percaya. Berapa tahun lalu Tuhan disebarkan di Israel? Banyak nggak? 2000 tahun lalu kan? Malah disalibkan. Coba bayangkan, ditolak. Datang lagi kepada milik kepunyaannya. Milik kepunyaannya ini tidak menerima dia. Kita menerima, kita percaya, maka Tuhan senang melihat saudara. Walaupun kita belum pernah melihat Tuhan, belum pernah berjumpa dengan Tuhan, kita percaya Tuhan bangga kepada imanmu. Amin. Tuhan senang melihat iman kita. Belum pernah melihat Tuhan. Israel itu melihat Tuhan, berjumpa di padang gurun dulu 40 tahun, 2000 tahun lagi ya, Israel melihat Tuhan Yesus. Betul kan? Betul kan? Ditolak, malah disalib. Tapi semua orang yang percaya kepadanya diberikan hak supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi kita yang percaya, kita adalah anak-anak Allah. Amin. Pasti dibedakan, saudara. Pasti dibedakan. Pasti Tuhan bedakan. Jadi Tuhan itu baik. Terus kan, perhatikan. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Amin. Jadi selalu batu karang mengikuti. Amin. Amin. Yesus itu adalah batu karang yang hidup. Amin. Kemanapun kita pergi, dia berjanji, aku akan menyertai kamu sampai pada kesudahan alam. Sampai pada kesudahan alam, dia menyertai kita. Ya. Jadi Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Jadi kita hidup dari mana, saudaraku? Dari janji Tuhan. Ya, ingatlah nama Yesus. Nama Yesus itu adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar lari dan beroleh selamat. Jadi nama Tuhan itu adalah menara yang kuat. Menara itu tempat perlindungan, tempat pelarian orang-orang yang benar. Jadi kalau kita ada dalam kesulitan, panggillah nama Yesus, larilah padanya. Pasti dia peluk kita, dia akan hapus air mata kita, dia akan beri kita pertolongan. Ya, jadi jangan sungkan, malu manggil nama Tuhan. Ya,
siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, coba dalam Roma pasal yang ke-10, perhatikan. Ya. Nah, boleh ayat yang ke-10. Roma 10 ayat yang 10, demikian firman Tuhan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kita ini percaya dan dibenarkan. Kita ini orang-orang benar sekarang dibenarkan. Contoh sederhana lah gini. Pernah saudara ujian dulu waktu SD, SMP? Pernah kan? Pernah nilainya nilai 4? Kursi terbalik? Pernah ya? Kursi terbalik. Jangan-jangan dapat 0. Pula-pula bawa 2. Rapat guru. Rapat apa? Rapat guru. Ada guru di sini. Aduh, kalau dilihat kursi terbalik nilainya, kalau menurut syarat tidak bisa tadi, tidak bisa naik kelas. Udahlah, zaman sekarang zaman kemudahan, naikkan aja. Jangan-jangan nanti dia bisa memperbaiki kekurangannya, belajar baik, ya, akhirnya dinaikkan. Nah, tapi dengan dipanggil, kamu sebenarnya karena itu nilai 0, kursi terbalik, dalam rapat guru sebenarnya kamu nggak naik. Cuma ada namanya belas kasihan. Nah, karena kamu lihat kamu sebenarnya pintar, cuma kamu itu malas. Pemalas uli naik, nggak mau belajar, perbaiki, mau nggak? Oh, mau. Wah, kemudian dinaikkan dia, begitu dia dinaikkan. Oh, dia belajar dari bab awal sampai bab akhir. Semua buku dibolak-balik, semua bolak-balik. Setiap ada pertanyaannya yang dijawab, setiap pertanyaan dia dijawab. Hebat sekali itu orang. Nah, mengejar keterbelakangan, ya kan? Mengejar yang ketinggalannya dikejar, akhirnya bisa jadi ranking. Bisa? Berarti ya? Nah, kita ini juga begitu, diberi kesempatan. Harusnya kita sudah masuk neraka ini. Upah dosa adalah mau. Pernah berbuat dosa? Pernah. Harusnya sudah masuk kemana kita? Neraka. Tapi masih diberi kesempatan. Perbaikilah kesalahan kita. Jangan terus hidup dalam kesalahan. Kita perbaiki kesalahan. Kita perbaiki, jadi nanti kita pun menjadi orang benar. Orang berdosa dibenarkan. Bisa mengerti? Nah, contoh satu lagi. Ibarat sebuah mobil terjadi kecelakaan. Waktu terjadi kecelakaan, mobil itu ringsek. Nah, tabrak sana, tabrak sini, akhirnya ringsek. Pernah tabrak sana, tabrak sini, pernah enggak? Pernah enggak? Halo, pernah tabrak sana, tabrak sini? Sering, ya banyak. Harusnya kita sudah pahing, tapi dibawa ini ke bengkel. Dibawa kemana? Ke bengkel. Lalu bengkel pelajari, oh chassisnya sudah rusak, bodinya rusak, masuk ke bengkel. Mulailah dipukul, ada yang dipanasi, dipukul, terus sampai nanti mulus. Sudah itu baru didempul, baru nanti dicap-cap lagi. Jika mobil baru lagi keluar dari pabrik, tanya. Jadi saudara datang ke sini untuk dibaharui, amin. Nanti pulang sudah menjadi manusia baru, amin. Dibaharui, dibenarkan, dibetulkan. Nanti saudara melihat, iya ya Tuhan baik sama saya mulai dibentuk, akhirnya kita nanti merasa kita ini menjadi orang-orang yang benar, yang betul, amin. Kita merasa sendiri.
Saya dulu juga begitu. Ya, hidup nggak ada gunanya dulu. Ya, mau bunuh diri. Ya, mau bunuh diri. Lama saya, hampir 3,5 tahun dulu saya mau bunuh diri. Cari gunung yang paling tinggi supaya di situ aku mengakhiri diri. Buat apa aku hidup tersiksa begini? Nggak ada damai, nggak ada sejahtera. Cuma ingat kalau mati bunuh diri katanya masuk neraka. Nggak jadi. Nggak jadi. Ya, begitu. Ingat tuh, mau bunuh diri. Tapi kalau hidup begini Tuhan nggak ada damai. Buat apa? Bunuh diri. Mau bunuh diri. Nggak jadi. Ya, akhirnya satu kali guru saya pendeta Injono, ya, dia berkata, ketika tidak ada pengharapan, manusia yang tidak punya pengharapan, Tuhan menjadi pengharapanmu. Langsung mulai dari situ bangkit. Mulai akhirnya saya dapatkan manusia yang dibaharui, ya seperti sekarang ini, ya ini berkat firman Tuhan, dari hidup tanpa pengharapan jadi penuh pengharapan. Sekarang kita penuh pengharapan. Amin. Jadi Tuhan itu bisa mengubah, saudara. Ya, mobil yang rusak tadi menjadi baru, orang yang rusak menjadi ciptaan baru. Siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Mari 2 Korintus pasal 5 ayat 17, perhatikan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ulangi, baca sama-sama. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Jadi kita ini sekarang manusia baru. Amin. Manusia baru, yang lama sudah kita tinggalkan. Hidup tanpa pengharapan sudah kita tinggalkan. Sekarang hidup kita penuh harapan sampai ke surga. Amin. Sampai ke mana? Ke surga. Di surga tidak ada lagi corona, di sana tidak ada penyakit. Makin cepat Tuhan datang makin bagus. Atau makin lama? Buat makin makin cepat Tuhan datang makin bagus. Betul kan? Ada orang kudus kan begitu. Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama? Dan berarti sudah menunggu. Ya, berapa lama lagi? Tuhan itu akan segera datang. Tepat pada waktu. Jadi memang perpanjangan waktu. Kalau menurut peta zaman, kita ini sudah lewat waktunya. Sekarang tahun berapa nih? 2020. Udah lewat. Udah lebih sekarang. Kalau menurut peta zaman kan? Iya kan? Tahun 2000 kurang 3,5 tahun. Udah Tuhan dah datang. Tapi Alkitab mengatakan, dia sabar terhadap kamu. Dia sabar. Sabarnya artinya perpanjangan waktu. Amin. Tuhan beri perpanjangan. Tapi sekarang mungkin perpanjangan ini hanya sedikit waktu lagi. Pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakan. Ya, pergunakan sebaik-baiknya. Jangan tidak pergunakan. Ini waktu bukan makin bagus, bukan makin indah, pasti makin buruk keadaannya. Tapi Alkitab mengatakan orang benar diselamatkan dari kesukaran. Amin. Orang benar diselamatkan dari kesukaran. Jadi kalau burung diberi makan, apalagi kamu pasti diberi makan. Ingatlah, burung tidak punya sawah, burung tidak punya lumbung, burung tidak pernah menanam, burung tidak pernah menuai, tapi tiap hari diberi oleh Bapa kita yang di surga makan. Ya. Jadi yang memberikan makan burung-burung di udara siapa? Tuhan. Kita jauh lebih berharga daripada itu. Tanya saja dalam Lukas pasal yang ke-6, ya, di mana itu? Ya, Lukas pasal yang ke-6, ya, bahwa
kita nggak usah khawatir mengenai hidup kita, apa yang dimakan, yang dipakai, ya. Nah, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, ya. Coba, jadi jangan khawatir mengenai hidupmu. Lukas pasal berapa? Ya, mengenai hidupmu jangan khawatir, ya, mengenai hidupmu. Ya. Ayat berapa? Halo, ya. Gimana? Tapi cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran, nanti semua akan ditambahkan. Berapa? Halo? Mana? Berapa? Berapa? Oh, Matius 6, ya, Matius 6 ya, tepat ya. Sorry ya. Ya, Matius 6. Perhatikan. Ayatnya yang ke 23 ya. Ah, boleh. Ayatnya yang ke 25 ya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Ya, jangan khawatir mengenai hidupmu. Terus akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. ya, jadi kita butuh apa? Makan, minum, pakaian. Tuhan tahu. Jadi Tuhan itu maha tahu, lebih tahu daripada kita, ya kan? Nah, lebih tahu. Ya, terus. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi bukan makin dikurangi, makin rajin beribadah, cari kerajaan Allah, nanti makin ditambah. Amin. Tuhan tambah. Terus. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, jadi jangan pikirkan hari esok. Ya, jangan pikirkan hari esok. Ya, jadi kita ini hidup karena iman. Orang benar hidup dari iman. Ya, jadi bukan hanya makan, maksudnya kita pun dilindungi dari penyakit apa? Virus corona, pasti dilindungi. Jadi saudara, pasti Tuhan lindungi, Tuhan beri makan, Tuhan beri pakaian, sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Hanya nama Yesus. Ada kepastian. Nah, bila tidak ada jalan, Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Ya.
Saat tiada jalan hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku lahirlah kenyataan dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapanku. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Depan kepala singer saja. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, nama itu lebih daripada segala sesuatu. Berikan ku kepastian. Tuhan beri kepada kita kepastian. Dalam Yesus ada keselamatan, dalam firman-Nya ada kehidupan, ada keselamatan, ada kehidupan. Tuhan beri pada hari ini keselamatan dalam nama Yesus. Tuhan beri kehidupan lewat firman janji-Nya. Tuhan akan memelihara kita dengan ajaib. Tuhan itu sangat mengasihi kita. Dia peduli kepada kita. Dia tahu kita hidup di zaman akhir, zaman yang sulit dan sukar, di mana banyak orang bingung dan ketakutan. Tetapi ketika kita datang dari ibadah kepada Tuhan, kita datang kepadanya, Tuhan memeluk kita, Tuhan merangkul kita, Dia menjamah hidup kita, Dia beri ketenangan padamu hari, Dia berikan kepastian, pertolongan dan keselamatan, pemeliharaan. Mari, bagi saudara yang mau didoakan, angkatlah tangan kanan, tangan doa angkat, arahkan tangan kiri pada badan, berdoa kepadanya, berdoa kepadanya, berdoa kepadanya, mintalah apa yang kamu
berkata, mintalah maka kepadamu akan diberi, cari kamu akan mendapatkannya. Minta sekarang. Bapak mana di antara kamu kalau anaknya minta roh itu diberi batu, atau kalau anaknya minta perlu diberi kalajengking? Kamu bapak yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anak. Terlebih bapakmu yang di surga, dia akan beri yang terbaik sampai Roh Kudus diberi kepada saudara. Mintalah kepadamu akan diberi. Hamba berdoa buat anak-anakmu yang hadir. Kami terlalu banyak kebutuhan kami dan kami meminta sekarang. Jemaatmu meminta, Tuhan menurunkan tangan-Mu. Tuhan penuhi tangan mereka dengan berkat-berkat yang dari Sion. Tuhan akan memberi kepada kami. Kami meminta Tuhan akan memberi kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memenuhi kebutuhanmu. Segala yang kau perlukan Tuhan akan mencukupinya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau sakit jangan penyakitmu. Hamba berdoa buat mereka yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dulur-dulur Tuhan menyembuhkan engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada anggota keluarga yang belum percaya, belum selamat, mari doakan, bawa mereka wajah nama-nama, sebutkan dalam doa. Saya akan berdoa buat mereka. Hamba berdoa buat anggota keluarga, anak, mantu, cucu, orang tua mungkin yang belum selamat. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, selamatkan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita akan puji-pujian bagi Tuhan. Ya, kita nyanyikan nyanyian. Ya. Itu saja nyanyian Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku memuji Tuhan. Ya, sekali kita jalankan persembahan untuk kerjaan Tuhan. Ini dipakai untuk paksus ya, jadi semua yang dipakai untuk paksus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu yang berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku selamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tuhan akan memberkati saudara, datang ke dalam bait-Nya, dan Tuhan akan membalas berlipat kali ganda tiap pengorbanan saudara ya. Sebagai wakil jemaat baik kita, hari Selasa ada doa di sini setengah 7 malam. Hari Rabu pendalaman Alkitab di Cimindi. Kemudian ibadah remaja muda dan anak sekolah minggu masih ibadah online ya. Kemudian hari Minggu kita kembali ibadah di Cimindi jam 7:30.
Di sini 10:30, ya. Kemudian pelayanan hari Kamis di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, dan hari Sabtu dan Sabtu ada pelayanan di militer Sabtu. Ya, itu saya kira. Kita doakan mereka yang kurang sehat supaya Tuhan sembuhkan. Ya, masih ada teman? Kalau tidak ada, kita duduk dalam doa. Ya. Tibalah waktunya Tuhan, jemaat-Mu biji matamu yang Kau kasihi akan pulang ke rumah tempat tujuan masing-masing. Tuntunlah mereka, jagalah mereka, peliharalah mereka Tuhan, dan biarlah kami merasakan sukacita damai sejahtera yang turun dari surga. Kami bawa kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, bahwa Tuhan benar-benar mengasihi kami, memelihara kami, mencukupi kebutuhan kami, menjauhkan segala penyakit dari kami, termasuk COVID-19 ini. Hamba berdoa, lindungi, jagai umat-Mu, supaya kami merasakan perlindungan Allah yang sempurna. Terima kasih, ajar kami membawa teman kami, keluarga kami, untuk diselamatkan dan beribadah pada-Mu Tuhan. Upah kami sangat besar di surga jika kami bekerja buat Tuhan, mencari jiwa-jiwa. Satu kali mereka yang selamat, yang masuk surga karena kami bawa, nanti kami akan mendapat upah kami di surga yang besar. Terima kasih Tuhan. Berkati tetangga kami, kiri kami, muka belakang, CRT, CRW ini, berkati semua Tuhan. Pak Lurah, Pak Camat juga berkati, Pak RT, Pak RW juga berkati, begitu juga Bupati kami dengan wakilnya, Gubernur kami, Presiden kami, berkati TNI, Polri, berkati sebagai alat negara untuk menciptakan keadaan yang aman di negara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, dimohon pulang dengan tertib. Ya,